Mereka lagi tidur, tiba-tiba gempa, tiba-tiba bencana alam, tiba-tiba mati, meninggal, dicabut ruhnya. Lagi jalan, kemudian ditabrak, misalnya, ya. Tapi di sini lebih kepada waktu tidur. Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duham wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman yang tidak beriman dan bertakwa dari kedatangnya siksaan kepada mereka dari kami di waktu duha pada saat mereka sedang bermain-main? Kemudian di ayat selanjutnya 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka masih merasa aman dari azab Allah yang mereka tidak dapat menduga-duganya? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Terakhir ayat 100-nya, Allah mengatakan, awalam yahdi lilladina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyapnya penduduk yang pernah menghuni negeri itu, bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran. Berapa banyak peringatan-peringatan Allah SWT dari fenomena alam. Di negara kita pernah terjadi longsor, banjir, gempa, dan sehebat apapun orang itu, dia sulit sekali untuk menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semua itu sebagai peringatan agar mereka kembali kepada potongan awal ayat, yaitu beriman dan bertakwa. Tapi selama mereka tidak beriman, maka takwa tidak akan bermanfaat. Tapi kalau mereka beriman dan takwa mereka masih lakukan, mereka tidak lakukan, misalnya mereka beriman tapi mereka masih dosa dan amal soleh masih dicampur baurkan. Ini masih sering datang peringatan-peringatan, gangguan-gangguan, ribut rumah tangganya dan segala macam, supaya dia kembali juga, supaya mereka tadarru'un, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan semaksimal akan didapatkan kalau betul-betul dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dari sisi lain, teman-teman sekalian, kalau kita beriman, kita beramal saleh, tidak mungkin Allah datangkan hukuman, tidak mungkin. Dijamin di dalam Al-Quran surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Kalau teman-teman lewat ayat ini jangan lewatkan begitu. Kalau baca jangan lewatkan begitu saja. Pegangi sebagai prinsip dan janji benar dari Allah. Surah Hud surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah, hai Muhammad, Tuhanmu atau Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin gempa, longsor, bencana alam datang. Tidak mungkin tiba-tiba rumah tangga itu rusak, kacau, anak tiba-tiba durhaka, tiba-tiba dapat PHK kerja. Gak mungkin. Penyakit gak sembuh, itu gak mungkin secara zalim. Sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Ini janji dari Allah SWT. Artinya kalau betul-betul maksimal bertakwa, ya, beriman dan bertakwa, janji Allah benar tadi di ayat 96. Pasti kami bukakan semua pintu keberkahan. Bukan dari langit saja. Dari bumi pun. Apapun akan dia dapatkan solusi dan jalan keluarnya. Ini poin yang luar biasa yang harus kita fahami baik-baik. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjanjikan itu. Di dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 Allah Azza wa Jalla juga berfirman. Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin. Dan tidaklah Tuhan Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Ada permasalahan tidak pecah, tidak selesai-selesai, permasalahannya ada di sini. Permasalahannya ada di pelanggaran kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, coba fahami baik-baik secara tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada hidup kita, tidak usah langsung nyalahkan siapapun di sekitar kita. Yang paling pertama, introspeksi diri. Hubungan antum sama Allah rusak atau tidak? Terganggu atau tidak? Antum sedang buat maksiat nggak?
Karena semua dosa dan pelanggaran itu akan mendatangkan ujian-ujian itu. Tapi kalau tidak, harusnya tidak. Lalu bagaimana Ustaz kami memahami hadis Nabi SAW bahwasanya ujian itu yang paling berat kepada para nabi-nabi? Ini beda. Hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW pada saat beliau sedang demam. Ada seorang sahabat datang lalu memegang baju beliau, selimut beliau, tembus demamnya. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, Anda terkena demam yang tidak umum. Ini luar biasa. Kata Nabi SAW, iya, kami para nabi-nabi diuji 2 kali lipat yang diujikan pada kalian. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah berarti Anda juga dapat double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Nah, lalu orang tanya, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Ujian yang paling berat para nabi-nabi. Lalu orang-orang yang mendekati nabi-nabi tersebut secara keimanan. Dan kalau imannya kuat, Allah akan beratkan ujiannya. Kalau dia imannya lemah, maka Allah uji sesuai dengan beratnya atau kadar imannya dia. Apa yang dimaksud di sini? Jangan sampai antum digoda syaitan lalu mengatakan, kalau gitu saya nggak usah jadi orang beriman Ustaz. Karena kalau jadi orang beriman berat ujiannya. Bukan. Ingat kasusnya. Nabi SAW lagi demam. Berarti orang-orang beriman, kalau dia lagi demam, dibandingkan dengan orang yang lebih lemah imannya, yang beriman lebih lama sedikit waktunya. Misal orang biasa demamnya seminggu, antum mungkin bisa 2 minggu. Tujuannya untuk lebih menambah pahala, untuk menambah derajat. Bukan didatangkan ujian khusus yang tidak semua orang kena, bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau ada ujian yang tidak normal datang, itu berarti dari berusaha. Ingat perkataan salafus saleh, saya bisa tahu saya punya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada saat terjadi perubahan sikap dari pasangan hidup, cemberutnya pasangan, marah-marah tanpa sebab, mungkin istri kalau di sini ikhwah minta cerai tanpa sebab, atau ya. Anak-anak tiba-tiba berubah sikap. Beliau mengatakan perubahan sikap pasangan, perubahan sikap tunggangan. Masa dulu orang kalau mau naik kuda, naik unta, tiba-tiba ada masalah. Mungkin sekarang mau naik motor, mau naik mobil, atau sampai pada tikus yang masuk ke dalam rumah. Dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Harusnya tikus gak masuk ke dalam rumah. Seperti itu bahasa. Orang beriman bertakwa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hal-hal yang kecil. Jadi saking mereka fahamnya ayat ini sampai mereka menganggap apapun yang mengganggu berarti sebabnya dosa. Harusnya tidak masuk tikus itu. Harusnya tidak gini dan gitu. Seperti itulah gambarannya. Ini yang harus kita tanamkan. Ini yang kita ingin titik beratkan nih. Supaya jangan sampai kita bermain-main untuk menghilangkan keberkahan Allah SWT. Atau kita anggap remeh. Ya, sehingga membuka pintu-pintu pelanggaran. Ini penting sekali. Di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131 Allah juga berfirman, "Dzalika allam yaku rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Ya, yang artinya demikianlah. Ya, sesungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim, sedang penduduknya dalam keadaan ya lengah atau belum tahu. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran kepada kita tentang masalah ini. Dan kita harus pekah teman-teman sekalian ya. Dari semua peringatan Allah Subhanahu wa taala sampai sebagian salafus salih. Itu kalau mereka lewat di sebuah tempat dan mereka mencium bau busuk saja. Kita misalnya lewat cium bau busuk saja. Sudah cukup mereka jadikan bahan introspeksi diri. Ada masalah apa ini? Segera istighfar kepada Allah. Dengar kisah Nabi Daud dalam Al-Quran bagaimana? Waktu Allah uji melemparkan bangkai di depan singgasananya beliau. Tanpa pakai tanya siapa yang lempar bangkai itu, kenapa ada di sini. Padahal waktu itu beliau seorang raja. Pertama introspeksi diri. Langsung beliau sujud dan tidak mau angkat kepalanya. Sampai Allah datangkan Jibril mengatakan itu adalah ujian saja datang kepadamu. Mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kita subhanallah kadang-kadang kelewatan sholat subuh misalnya berjamaah atau kelewatan sebuah jenis ibadah kita anggap biasa. Seakan-akan itu hanya hal yang biasa. Padahal sebenarnya Abdullah bin Umar mengatakan, radhiyallahu anhu, saya tahu kalau saya melakukan sebuah pelanggaran dosa kecil sudah cukup mengharamkan saya untuk sholat berjamaah subuh di masjid 1 bulan. Sampai mereka kadang-kadang menggantikan apa yang tertinggal dari ibadah itu dengan ibadah yang lainnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya pernah tertinggal sholat subuh berjamaah sekali, maka saya bersedekah sekian ribu dirham. Umar bin Khattab pernah radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah kebun kurma, lalu beliau datang dalam kurma itu, kebun itu karena ada mata air, rindam sekali, kemudian buahnya ranum. Beliau sampai luput sholat asar, lewat asar, nggak tahu waktunya. Ya.
Selepas beliau keluar dari kebun, baru mau sholat asar, orang sudah bubar. Maka Umar mensedekahkan kebunnya itu di jalan Allah SWT sebagai tebusannya. Kita subhanallah kadang-kadang hanya tidak sholat, setelah sholat hanya kena minumannya atau makanannya, atau hanya ngobrol sama sahabatnya, atau urusan bisnisnya, dia dianggap itu adalah biasa. Betul ujian dari Allah SWT. Coba pakai ini ya. Ada orang datang kepada Hasan Basri bilang begini. Anda mengatakan dan mengajarkan kepada umat, kalau orang buat maksiat akan diuji. Akan datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya selama ini tidak rasakan ada hukuman. Saya oke-oke saja gitu. Maka Hasan Basri mengatakan, kalau kau anggap hukuman Allah belum datang, kamu keliru. Bahkan kemungkinan besar hukuman Allah yang paling berat sudah datang padamu. Heran orang itu. Dia bilang, saya belum merasakan. Karena orang ini berpikir hukuman itu hanya selalu rasa sakit di badan saja. Maka Hasan Basri menanyakan, apakah selama kau buat maksiat ini, lalai dari Allah, kau bisa sholat malam? Dia bilang tidak. Apa kau bisa baca Quran? Dia bilang tidak. Apakah selama ini kau jadi rutin bakti sama orang tuamu? Tidak. Apakah kau bisa baca Quran? Tidak. Zikir? Tidak. Semua tidak. Kata Hasan Basri, itulah ujian yang paling berat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak mencintai seorang hamba, dia akan buat dirinya hamba itu lalai. Dan dalam hadis yang sahih yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan menggunakan dia. Kata para sahabatnya, Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya? Allah akan sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya Allah akan tutup hidupnya. Dan ini poin-poin betul-betul harus kita fahami. Dan peka teman-teman sekalian ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126. Yang bunyinya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Jadi harusnya kita peka itu, ada ujian-ujian datang ya. Sebagian salaf kalau datang kakinya kesentuh batu saja, innalillahi wa inna raji'un, mau keluar rumah tiba-tiba hujan, dia nggak bisa, janjinya bisa batal, innalillahi wa raji'un. Mereka luar biasa pekahnya, menganggap semua yang tidak disukai berarti ini ada urusannya dengan masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah seperti itu. Antum kalau sudah bisa sampai pada level ini level keimanan, dan iman ini sudah dirasakan nikmat sekali kalau sudah sampai pada tingkat itu. Dan ini teman-teman sekarang harus dipupuk, harus dibiasakan. Tadi kita sudah bilang kaidahnya, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah seperti itulah. Dan juga teman-teman sekalian, kita coba angkat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dinukil oleh At-Tabari dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478, bahwasanya pernah Abdullah bin Mas'ud datang ke atau tinggal lewat di Kufah. Kota Kufah ini salah satu kota di Irak. Dan pada saat itu ya terdengar suara guntur yang sangat keras. Maka beliau langsung menengadahkan wajahnya ke langit sambil mengatakan dengan suara keras agar orang dengar, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Tuhan kalian ya di atas sana menginginkan kalian segera bertobat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Dalam riwayat lain Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Mas'ud tadi itu ya terjadi gempa, maka beliau mengingatkan orang bahwasanya Tuhan kalian menginginkan kalian tobat ya sesegera mungkin sebelum datang siksaan yang lebih berat. Kalau itu tadi dimukil oleh Tabari. Kalau perkataan tadi yang saya sampaikan itu adalah perkataan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dalam kitab Zadul Masir fi Ilmu Tafsir di jilid 2 halaman 486. Waktu mendengarkan guntur, beliau mengatakan innahu wa'idun syadidun di ahlil ard. Sesungguhnya ini peringatan yang sangat keras dan jelas juga tegas bagi semua penduduk bumi agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kita coba lebih dalami masalah keimanan ini dan ketakwaan itu dengan kisah. Saya coba mencari kisah-kisah yang unik, mungkin masih jarang orang dengar ya. Tapi mudah-mudahan saya saya yakin mungkin tidak asing bagi antum, tapi mungkin masih tidak terlalu sering diangkat. Kalau pernah dengar nama sahabat yang mulia ini Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu. Sayang sekali, mungkin di antara guru-guru yang mengajar kaum muslimin, kisah-kisah seperti ini tidak dijadikan sebagai kisah heroik, kisah yang harus selalu disampaikan.
agar bisa membakar keimanan kita. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu dari awal dia mengenal Islam mencapai tingkat level iman yang tertinggi dengan cara mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, sahabat Nabi yang mulia. Nabi SAW pernah menugaskan dia untuk mengantar surat ke Kisra. Pada saat dia antar surat ke Kisra dan dia jalan sendirian, perjalanan waktu itu memakan antara 1 bulan 1,5 bulan. Dia jalan sendiri, tidak ada pengawal, ya. Naik, turun gunung, gurun pasir, sampai tiba di Kisra. Dan dia mengantarkan surat Nabi SAW. Dan Kisra itu marah. Kenapa? Karena memang suratnya Nabi SAW berisi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dari Muhammad utusan Allah SAW kepada ya Kisra. Ya. Semoga keselamatan tercurahkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Tapi rupanya pada saat itu Kisra marah karena dia anggap Nabi Muhammad SAW berada di bawah kekuasaannya. Dia anggap Jazirah Arab itu wilayah jajahannya dia. Dan dia tidak terima itu. Maka dia langsung sobek surat itu. Tapi Abdullah bin Hudzafah tetap aja tegar. Dia tidak takut. Dan dia sudah tahu. Dia bilang akhir saya cuma bisa saya diusir atau saya akan dipenggal leher saya. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW maka tidak ada masalah. Baik, itu satu kejadian. Tapi ini bukan yang saya ingin titik beratkan. Saya ingin titik beratkan kisah yang kedua. Ini di tahun 19 Hijriah. Kita tutup dengan ini, mungkin teman-teman yang dari Malang bisa sholat isya dulu habis ini. Kami sudah jamak tadi. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ini, teman-teman sekalian, di tahun 19 Hijriah, beliau pernah diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu peperangan. Memimpin pasukan. Dan dia sama teman-temannya semuanya ditawan oleh Raja Romawi, pasukan Romawi. Dan mereka mencari tahu ya siapa saja yang ada dalam pasukan muslimin itu. Dan mereka menemukan ternyata yang masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat langsungnya adalah Abdullah radhiyallahu anhu. Maka mereka mengikatnya dan membawanya kepada Heraklus ya. Atau pada saat itu istilah bagi Kaisar Romawi. Dibawalah ke sana. Kemudian Abdullah pada saat didatangkan diikat, diperhatikan mukanya oleh Kisra atau Kaisar pada saat itu. Bajunya yang usang, wajahnya yang pucat karena ditawan penuh debu. Tawanan, tidak dikasih makan, memang ditahan beberapa hari. Ya. Tapi dia lihat orang ini seperti santai saja. Maka Kaisar tidak ingin membunuhnya seperti umumnya tawanan-tawanan. Maka ditawarkan, dia mengatakan, siapa namamu? Abdullah. Baik, saya ingin menawarkan kepadamu, bagaimana kalau kau pindah ke Nasrani, masuk ke agamaku, kata Kaisar ini, dan saya akan berikan kau kedudukan di sini. Kasih jabatan di kerajaan, punya kedudukan, punya pendapatan, apa saja yang kau mau saya kasih. Maka kata Abdullah, waktu itu karena si Kaisar tidak bisa bahasa Arab, dia ada penterjemah. Maka kata Abdullah, sungguh ya, aku dalam beberapa asar tentang beliau ya, sungguh aku ya terbunuh berulang kali, lebih aku sukai daripada penawaranmu itu. Bagaimana kalau kerajaanku ini, kerajaan Romawi saya bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Begitu kau mengaku Nasrani, sekarang saya akan kasih kamu langsung kedudukan itu. Maka dia mengatakan saya tolak. Walaupun engkau memberikan semua kerajaan Arab dan Ajam kepadaku untuk meninggalkan agama ini, aku tidak akan tinggalkan. Kata Kaisar apa? Kalau gitu saya akan bunuh kamu. Dia bilang lakukan apa yang kau inginkan. Disuruh ikat, ditaruh di tiang salib. Lalu kata Kaisar kepada para pemanahnya, jangan lukai dia. Tapi lempar anak panah di sekitar tangannya. Supaya dia takut saja. Dilempar, sambil dilempar panah tersebut, sambil ditawarkan kembali Nasrani. Tetap ditolak. Kaisar bilang lempar di arah kakinya. Dilempar tapi tetap saya tidak mau. Hanya disuruh turun. Kemudian Kaisar menyuruh mendatangkan satu kuali besar. Isinya minyak yang sengaja dipanasi dengan api. Dipikul oleh banyak orang, ditaruh di atas api lalu mendidih. Kemudian dibawalah 2 orang dari tawanan muslim. Dilempar ke dalam api panas itu. Baru masuk beberapa detik sudah keluar tinggal tulang-tulang saja. Karena panasnya minyak itu. Di depan mata dia. Kita bayangkan satu bejana besar. Dipanasin dengan api, bejananya panas, minyaknya panas mendidih, lalu dilempar dari kita ke situ. Ini ujian yang luar biasa.
Maka diperlihatkan dua orang itu. Lalu Kaisar bilang, kalau kau tidak mau pindah Nasrani, saya akan bunuh kau seperti dua temanmu itu. Kata Abdullah, silahkan lakukan. Digiringlah Abdullah menuju ke minyak itu. Pas dekat api, Abdullah nangis. Kata prajuritnya, dia nangis. Kita lapor dulu kepada Kaisar. Dilapor, wahai Kaisar, dia sudah nangis. Kata Kaisar, kembalikan ke saya. Mungkin sudah lunak hatinya. Begitu didatangkan, kata Kaisar, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya menyesal karena saya cuma punya satu nyawa. Saya berharap punya nyawa sejumlah helai rambut saya. Semuanya dilempar ke minyak itu supaya semuanya mati di jalan Allah. Kaisar jadi putus asa. Nggak tahu dia harus buat apa dengan orang ini. Mau dibunuh pun tidak ada masalah. Nangisnya hanya karena punya satu nyawa. Gitu kan? Itu luar biasa. Maka akhirnya Kaisar bingung. Bagaimana caranya? Dia sudah malu dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Karena dia sudah coba bunuh nggak berhasil. Dia coba takut-takuti nggak berhasil. Maka akhirnya Kaisar mengatakan apa? Begini saja. Apa kau mau untuk mencium kepalaku? Mencium kepala ini penghormatan gitu. Cium kepala saya akan bebaskan kamu. Abdullah sempat berpikir dalam beberapa asar dia katakan, saya mencium kepala musuh Allah ini. Tapi kalau untuk saya bebas dan dia mau menerima syarat saya untuk bebaskan tawanan muslimin, saya akan terima. Lalu Abdullah mengatakan, bagaimana dengan tawanan muslimin? Apa kau akan bebaskan juga? Kata Kaisar, iya, kalau kau cium kepala saya, kamu dan semua saya akan kasih. Maka akhirnya dia cium kepalanya Kaisar, lalu dibebaskan dia dengan tawanan muslimin, bahkan dikasih banyak sekali. Dalam beberapa riwayat dikasih sekian ratus kain baju kehormatan, dikasih sekian peti emas, banyak dia bawa pulang. Jadi seakan-akan dia ini membawa ganimah, harta rampasan perang dari perbuatan dan sikapnya tadi. Sampai sebagian ulama menanggapi mengatakan bukan mustahil. Kaisar itu sebenarnya mungkin masuk Islam. Dan seperti keadaannya ya Najasyi yang menyembunyikan keislamannya. Karena tidak masuk akal dia menyelamatkan Abdullah dan dia berikan segala pemberian ini. Itu berarti kemungkinan ada sesuatu di situ. Tapi kasusnya adalah